Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Timur, pimpinan Gatra Media Group, para narasumber, tamu undangan, dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gatra Media Group yang telah ikut berpartisipasi dalam menyemarakan peringatan Hari Santri tahun ini melalui penyusunan suplemen Hari Santri dan penyelenggaraan webinar yang mengambil tema peran santri dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kita patut bersyukur bahwa berbagai upaya luar biasa pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui pelaksanaan program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, dan upaya penyembuhan pasien terus menunjukkan hasil yang menggembirakan, yakni semakin menurunnya kasus COVID-19 di tanah air. Keberhasilan penanganan kasus COVID-19 tersebut berkorelasi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sejumlah indikator ekonomi terus menunjukkan perbaikan. Aktivitas konsumsi mulai meningkat, ditunjukkan oleh Retail Sales Index yang mengalami kenaikan. Sementara aktivitas produksi juga mulai meningkat, antara lain ditunjukkan dengan Purchasing Manager Index atau PMI, manufaktur yang membaik, serta konsumsi listrik yang meningkat, bahkan lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi, utamanya didorong konsumsi listrik industri. Dari sisi ekspor impor, surplus neraca perdagangan bulan Agustus 2021 mencapai 4,74 miliar US dollar, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Semua itu membuktikan adanya pemulihan ekonomi nasional. Menyikapi perkembangan tersebut, kita harus optimis, namun tetap waspada dan berhati-hati. Harus sadari bahwa kita masih menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan, baik dari sisi COVID-19, perkembangan lingkungan global, termasuk gejolak geopolitik yang dapat berimbas pada perekonomian global maupun nasional. Peran aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan, baik dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 maupun dalam mendukung pemulihan perekonomian melalui berbagai aktivitas konsumsi dan produksi. Untuk itu, tema webinar yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Santri ini yakni peran santri dalam pencapaian pemulihan ekonomi pasca pandemi sangatlah tepat dengan perkembangan terkini situasi negara kita. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 4,76 juta santri. Terdapat kurang lebih 4,76 juta santri di 34.652 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Dari jumlah tersebut diketahui sekitar 44,2% diantaranya memiliki potensi ekonomi, mulai dari potensi pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun juga vokasional. Dengan melimpahnya sumber daya tersebut, maka santri sebagai komponen
utama dari Sivitas Pesantren sangat berpotensi untuk memberikan sumbangsi pada berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, kita patut bersyukur karena pemerintah saat ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan pesantren di tanah air. Bentuk afirmasi dan perhatian tersebut diantaranya adalah penetapan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, dan bahkan saat ini telah diterbitkan Perpres Nomor 82/2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Kementerian Agama juga telah menyusun kebijakan kemandirian pesantren. Melalui kebijakan ini dilakukan penguatan fungsi pesantren dalam menghasilkan SDM unggul baik ilmu agama, keterampilan kerja maupun kewirausahaan. Penguatan dalam pengelolaan unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi dan penguatan pesantren sebagai community economic hub. Kementerian Agama juga telah menetapkan roadmap atau peta jalan kemandirian pesantren 2021-2024 yang memberikan arah dan panduan dalam pengembangan kemandirian pesantren. Kementerian dan lembaga lain pun memberikan perhatian besar terhadap pengembangan pesantren. KNKS bersama dengan Bank Indonesia dan kementerian serta lembaga terkait saat ini tengah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah dengan penguatan ekosistem halal value chain. Otoritas jasa keuangan juga melakukan pengembangan bank wakaf mikro di pesantren. Bahkan sejumlah pemerintah daerah juga telah mencanangkan program One Pesantren One Product atau OPOP sebagai program unggulan, antara lain pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan saya telah menyaksikan sendiri berbagai produk OPOP yang terbukti berkualitas dan beberapa di antaranya telah berhasil diekspor ke mancanegara. Untuk itu saya berharap berbagai kebijakan dan program tersebut hendaknya dijadikan modal awal yang harus terus dikembangkan secara optimal oleh pesantren dan para santrinya guna mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka Hari Santri yang akan diperingati pada tanggal 22 Oktober ini, saya juga mengajak seluruh santri untuk betul-betul mengaplikasikan semangat tema Hari Santri tahun ini, yakni santri siaga jiwa dan raga. Dalam seluruh gerak langkahnya, baik pada aktivitas pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat. Siaga jiwa mengandung makna yang dalam bahwa santri harus senantiasa menjaga kesucian hati, kebersihan hati, tasfiyatul qulub dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai serta ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Siaga raga mengandung makna yang tidak kalah penting. Dengan semboyan ini berarti badan, tenaga, dan hasil karya santri didedikasikan untuk Indonesia. Siaga jiwa raga ini berkorelasi erat dan menjadi sangat penting di tengah upaya pengendalian penyebaran COVID-19 dan pemulihan dampaknya terutama di bidang ekonomi saat ini. Para santri harus selalu disiplin dan mematuhi protokol kesehatan
dalam beraktivitas dengan tetap melaksanakan 3M, 5M, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung percepatan vaksinasi. Dan para santri juga harus siap berkontribusi, terus berusaha dan berkarya di berbagai bidang untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional. Para hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini saya mengajak baik pesantren, santri maupun kementerian dan lembaga yang terlibat untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi. Melalui kerjasama yang baik dari seluruh pihak, maka fungsi pesantren dalam hal pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat akan dapat dijalankan secara lebih optimal dan pada gilirannya akan dapat mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian nasional secara nyata dan berkelanjutan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gatra Media Group selaku penyelenggara kegiatan, para instruktur dan seluruh peserta acara hari ini. Semoga berbagai pemaparan yang disampaikan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan tercipta diskusi yang produktif, menghasilkan pemikiran, ide, atau sumbang saran yang akan mendukung peningkatan peran santri selaku motor penggerak sosial dan ekonomi masyarakat. Semoga kegiatan kita hari ini menjadi bagian dari ikhtiar yang akan membawa manfaat dan maslahat lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.